tadi permasalahan yang masalah yang nggak ada surat Pak ya? Iya, tadi yang nggak ada surat. Nggak ada suratnya. Nah seandainya, ya takutnya saya nanti menemukan juga kan di lingkungan. Jadi seandainya sama sih sistemnya jual belinya begitu, si A, si B, si C. Tapi ini dari penjual pertama itu ada suratnya, ada sertifikatnya. Nah sedangkan yang kedua itu nggak dibikinin, nggak ada di suratnya, nggak dibikinin suratnya. Nggak ada akta jual beli. Akta jual belinya nggak diurusin. Kemudian si B-nya juga, si C-nya nggak diurusin juga akta jual belinya. Nah yang terakhirnya mau diurusin. Nah ini kalau ini seperti ini harus bagaimana tuh Pak? Karena awal ada surat, kesananya udah mulai nggak ada surat tengah. Kalau mau tertib aja ya. Misalkan ada seseorang punya sertifikat, Iya. terus jadi transaksi jual beli, yang pembeli dan penjualnya itu buat akta jual beli di PPAT. Berdasarkan akta jual beli dari PPAT, kemudian baru balik nama. Iya. Nah, kemudian di dalam proses AJB juga ada biaya kan, BPHTB, PPH. Nah, itu proses itu enak, jadi dari orang pertama, kedua balik nama. Jadi orang yang pertama namanya si A, coret, bawahnya orang yang kedua, orang ketiga, orang keempat. Ini kasus yang tadi berarti dilewati gitu ya. Iya. Jadi dari yang pertama ada, udah, yang berikutnya asal jual beli aja. Iya. Dua, ketiga, keempat, kelima. Nah, terus yang sekarang yang belakangan bagaimana? Nah, ini ya sedangkan dia pengen punya surat gitu. Sedangkan yang ini hari warisnya udah pada nggak ada. Yang penjual pertama. Itulah resikonya sebetulnya ya. Kalau kita bilang resiko kita membeli tanah, tapi kita kurang begitu paham mengenai tanah. Tapi kalau sudah terlanjur seperti ini, gimana nih masalahnya? Nah, iya. Gitu ya. Harus bagaimana? Terus berkali-kali tidak dibalik nama. Nah, pas di ujung udah sekian tahun mau dibalik nama, orang yang pemilik pertama sesuai dengan namanya yang ada di sertifikat sudah meninggal. Iya, udah nggak ada. Kalau ada ahli warisnya, itu bisa langsung. Masih bisa, kita ya? minta ke ahli warisnya. Jadi dari ahli warisnya nanti menyetujui. Itu pun kadang suka bermasalah. Ada ahli waris yang tidak mengakui, saya tidak pernah menjual. Banyak itu Pak? Oh banyak itu ya. Banyak nggak terima. Itu nggak terima. Akhirnya kan bermasalah tuh. Iya. Nah kalau misalkan ahli warisnya nggak ada juga, tambah susah lagi tuh. Wah, bikin ribet lagi udah. Bikin surat bikin susah udah. Mau dicari tuh. Iya, mau cari kemana? Dicari kemana? Orang udah almarhum. Iya, udah susah udah. Makanya kan orang ini yang orang awam ini nggak ngerti di situ Pak. Makanya dibiarkan akhirnya kan, banyak kan. Terus berkepanjangan. Ini kan nggak ada selesai gitu ya. Jadi kalau terjadi seperti itu, ya mau tidak mau kita lihat aturannya, memang harus berproses dari awal dulu. Kita cek ahli warisnya ada enggak, itu udah meninggal yang punyanya ya, ahli warisnya ada enggak. Kemudian kalau tanah kan sudah jelas sertifikatnya sudah asli gitu misalkan gitu ya. Artinya nanti ahli waris itu kan ada beberapa, anaknya, istrinya, terus ke bawah ya, cari terus. Iya, cari terus, siapa tahu masih ada cucunya. Kalau ternyata tidak ada semuanya, dengan penetapan pengadilan. Oh, jadi harus ke pengadilan larinya? Iya, penetapan ke pengadilan yang menyatakan bahwa yang tercantum di sertifikat itu sudah meninggal. Kemudian tidak ada ahli warisnya. Nah, ketika semua sudah jelas, tidak ada ahli warisnya, nanti ada ketetapan dari pengadilan bahwa memang ini tanah ini punya si A dan sekarang tidak ada ahli warisnya. Nah, berdasarkan keputusan itu, maka dicek lagi bagaimana transaksi jual belinya dari awal sampai akhir itu apakah resmi atau benar ataukah tidak. Ketika itu sudah jelas, hubungan keperdataan, kan jual beli itu ada transaksinya, ada si A dengan si B jual beli, kemudian ada saksinya, semuanya sudah jelas, maka pengadilan yang memutuskan bahwa ternyata saat ini sebetulnya pemiliknya adalah yang terakhir. Yang terakhir gitu ya. Nah, dengan adanya surat keputusan atau surat penetapan dari pengadilan itu, maka diajukanlah ke kantor pertanahan, dan kantor pertanahan nanti akan balik nama ke yang terakhir ini. Oh, dibikinin surat gitu. Iya. Pokoknya kalau terjadi seperti itu, ya tetap kita harus melihat proses awalnya. Jadi caranya adalah dengan ke pengadilan. Ke pengadilan, ini permasalahan seperti ini, ada laporan, pengaduan, nanti
pengadilan memutuskan. Dari keputusan pengadilan itu akhirnya ditetapkan, setelah ditetapkan dengan ketetapan dari pengadilan itu, maka itu menjadi dasar untuk balik nama ke orang yang berhak. Yang berhak, yang terakhir, membeli terakhir tuh ya. Membeli terakhir. Emang ini kan, ini masalahnya kenapa kita sering menyampaikan kalau mau jual beli tanah jangan hanya bawah tangan, dan kejadiannya seperti ini. Ya, kadang warga kan kadang begitu. Kalau udah butuh duit kadang nggak dipikirin. Ya, sepertinya untung ya. Iya. Karena nggak bayar pajak, tapi tetap akan ditagih kan, itu proses. Iya. Dari si A ke si B ke C itu kan ada berapa pajak itu. Kan dari si A misalkan ngejual ke si B, kan ada pajak di situ, pajak PPH, pajak PPHTB. Karena dia di bawah tangan nggak ada pajak. Iya. Kemudian dari si B jual lagi ke si C, nggak ada juga bayar PPH, nggak ada bayar juga PPHTB. Dari C ke D, berarti kehilangan uang berapa negara di sini? Potensi pajaknya. Makanya kalau jual beli tanah, kita sebaiknya ya itu ikuti. Kalau nggak tetap nanti ke bawah-bawah ke belakang itu. Jadilah sengketa. Iya. Banyak pada ribut yang ada.